Ada nih benang merahnya. Nah, ini jagonya nih kalau model yang pas dan efektif buat kebutuhan kalian. Halo guys, ceritanya waktu gue pertama kali coba pakai KiloCode, awalnya udah semangat banget tuh. Tapi waktu lihat pilihan AI-nya, nih kayak gini, besar ya. Ini kan banyak banget ya. Gue auto nge-freeze tuh waktu itu. Soalnya kan nggak mungkin gue cobain satu-satu modelnya. Bakal habis waktu dan boncos juga gue bayarin cost buat call API-nya. Udah gitu namanya juga aneh-aneh lagi. Ini kayak gini, ada Hermes 405B, 70B. Apa coba maksudnya? Tapi setelah gue pelajarin, ada nih benang merahnya. Nah, di video ini gue mau tunjukin cara gue pilih model AI biar kalian nggak perlu lagi ngerasain kebingungan kayak yang gue rasain sebelumnya. Jadi, jangan skip videonya ya. Siapin kopi kalian dan mari kita seruput. Sebelumnya, gue mau disclaimer dulu ya. Kalau ini adalah cara cepat yang gue pakai dan works buat gue. Untuk pilih model AI-nya dengan efektif untuk bantuin kebutuhan sehari-hari gue. Tanpa kalian harus jadi expert dulu di AI. Tapi kalau kalian mau yang lebih detail, boleh deh kalian komen di bawah. Oke, pertama kita bahas dari kode yang ada di namanya ya. Kayak misalnya ini, Nvidia lama. Nvidia itu ya berarti kayak anggap aja mereknya ya. Nvidia dia punya produk lama. Atau misalnya OpenAI, dia punya mereknya OpenAI, dia punya produk GPT kayak gitu. Atau Quen, nah ya produknya juga Quen juga. Atau Quen generasi ketiga kayak gitu. Nah, di belakangnya diikuti angka nih. Ada 235B, 30B, 32B. Ini apa sih? Nah, ini adalah parameter. Makin gede angkanya, makin banyak informasi yang dia punya. Analoginya kayak orang nih. Kalau makin gede angkanya, makin banyak ilmu yang dia punya. Nah, tapi kayak orang juga, makin banyak informasi yang dia punya, makin banyak pertimbangan yang dia pikirin. Artinya, makin lama juga dia mikirnya. Terus ada istilah lain nih, kayak thinking. Thinking ini artinya model ini dilatih khusus buat nalar step by step. Cocok banget buat kalian yang punya tugas yang butuh logika agak rumit, kayak misalnya matematika atau analisis yang mendalam. Ada juga istilah kayak gini, instruct. Ini lebih ke mode instruksi atau kebalikan dari mode chat. Nah, mode yang ini cenderung lebih cocok buat mengerjakan instruksi dengan lebih presisi. Nah, kalau ada tulisan coding, kayak misalnya kayak gini, coder atau code kayak gini. Nah, ini dia jagonya nih buat coding. Jadi kalau untuk case-nya KiloCode, nah biasanya gue cari yang ada embel-embel atau ada nama code atau codingnya. Jangan salah ya, bukan codex, tapi coder atau code biasanya. Nah, terus ada lagi yang nggak tertulis di sini, tapi ada di biasanya di providernya. Itu ada istilah konteks. Coba misalnya gue buka salah satu ini. Nah, gue perbesar. Ini adalah konteks, istilah konteks. Ya, dia kalau di sini tulisnya 262.144 konteks. Apa artinya? Nah, ini ibaratkan kayak memori atau daya ingat si AI itu. Kayak misalnya dia dikasih kita prompting apa atau kita pas kasih input apa. Nah, ini adalah memorinya dia nih. Makin gede ya pasti ya makin bagus. Nah, terakhir di sebelahnya kita bisa lihat ini pricingnya. Nah, biasanya provider AI itu ngasih harga dari berapa banyak input dan output tokennya. Sesuai dengan namanya, input token ini adalah berapa banyak input yang kalian kasih dan outputnya adalah berapa banyak output yang dia kasih.
Kalau ini gue yakin ya, kita semua setuju kalau makin kecil ya semakin bagus ya, karena nggak bikin kantong kita bolong. Nah, dari 4 poin tadi, gimana sih pilih model yang pas? Kalau kalian mau coba-coba, kalian bisa pilih yang free. Sorry. Nah, di sini ada banyak banget nih yang free. Jadi kalau kalian mau coba belajar prompting atau mungkin lagi ngetes tools, bisa banget nih pakai yang gratisan dulu. Itu pas banget buat kalian. Jadi kalian bisa coba-coba tanpa perlu keluar duit. Tapi karena free ya, harap maklum ya. Biasanya yang gratisan itu responnya agak lama, kadang sampai gagal dia ngerespon, dan mungkin ada beberapa fitur kayak jumlah parameter, konteks, atau yang lainnya yang agak dikurangin. Tapi ya namanya gratis, oke lah ya. Nah, kalau kalian butuh AI untuk analisis data, riset, otak-atik ide yang kompleks, atau ya otak-atik ide yang kompleks, kalian bisa banget nih pakai yang thinking. Nah, di sini ada juga banyak model-model yang difokuskan untuk itu. Nah, kalau kalian programmer dan kalian butuh AI yang bisa bantuin kalian ngoding, nah kalian cari aja yang ada nama coder atau code. Nah, ini jagonya nih kalau buat coding. Model-model yang ini biasanya lebih paham tentang konteks coding. Jadi biasanya dia parameternya itu lebih banyak difokuskan untuk yang berhubungan dengan coding. Jadi dia lebih paham konteks coding dan bisa ngasih output yang lebih relevan buat kalian. Nah, kesimpulannya apa? Pertama, kalian jangan takut untuk eksperimen. Coba deh yang gratisan dulu. Kalau perlu sesuatu yang lebih powerful, kalian bisa coba ke model yang reasoning atau thinking. Kalau kalian butuh yang coding, ya kalian butuh cari aja yang coder atau code. Oke, jadi gitu ya guys. Sekarang udah ada kuncinya nih buat nebak-nebak model yang cocok buat kalian. Jadi sekarang kalian udah nggak perlu lagi ya bingung atau bisa langsung pilih model yang pas dan efektif buat kebutuhan kalian. Kalau ada pertanyaan, tulis ya di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like, share, subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.